keluarganya ada yang meninggal dunia di Taiwan. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga meninggal dunia di Taiwan, nggak usah khawatir, cepat atau lambat akan dipulangkan. Mungkin hanya menunggu prosesnya. Ada 3 bayi saat ini ada di Taiwan, ada 8 jenazah orang dewasa. Jadi totalnya 8, 9, 10, 11, ada 11 jenazah ya, 3 bayi, 8 orang dewasa. Itu ilegal. Dan itu akan menunggu proses pemulangannya. Saat ini saya sedang berkoordinasi dengan KDEI untuk bagaimana siapa yang perlu dibukakan donasi dan siapa yang tidak perlu dibukakan donasi. Jadi sebenarnya di Taiwan itu saya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Termasuk anak ya, bukan bayi, bayi di dalam perut meninggal dunia dan anak umur 2 tahun atau 6 tahun. Pokoknya ada 3 bayi. Jadi setiap informasi yang saya sampaikan, sebelum saya menyampaikannya, saya juga tanya ke pemerintahan kita yang ada di sana. Dan juga penggiat-penggiat yang ada di sana, saya selalu berkolaborasi dengan Mbok Cikra, Elena, dan Rika, dan juga Musika. Jadi kita selalu berkoordinasi. Kalau saya kurang tahu tentang Taiwan, saya menanyakan. Dan pasti dipulangkan. Yang paling lama proses selama saya tahu tentang Taiwan, jenazah yang paling lama dipulangkan itu adalah ABK dari Lampung yang ditemukan di laut itu, yang meninggal di laut. Itu proses yang paling lama, itu memakan waktu 11 minggu. Karena kita ngitungnya minggu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kebanyakan kita akan ngitungnya dari minggu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang meninggal di sana, baik legal ataupun ilegal, itu kita coba untuk memulangkannya itu paling cepat, secepat-cepatnya. Tetapi karena terkendala oleh majikannya belum dapat, atau terkendala uangnya atau apa dan bagaimana, maka dari itu teman-teman yang punya keluarga saat ini meninggal dunia di Taiwan, tenang, sabar, pelan-pelan. Dan yang paling mengenaskan adalah Mbak Wagini. Mbak Wagini ini kalau tidak salah ganti nama 3 kali. Nama aslinya Wagini, terus ganti lagi Lestari atau Sri atau Yuni atau apapun, saya lupa namanya, nama asli palsunya. Bapak Ibu sudah meninggal dunia. Mbak Wagini ini orang Banyuwangi, tetapi masih punya saudara, dan saudaranya kemarin baru dites DNA dan dikirimkan ke Taiwan. Setelah itu dites lagi DNA-nya apakah benar dia adalah saudara kandung. Karena Mbak Wagini tidak mungkin akan dimakamkan di Taiwan. Kenapa? Satu, karena di Taiwan untuk pemakaman jenazah itu lebih mahal. Pemakaman jenazah di sana itu 3 kali lipat. Karena ada satu kasus, saya belum upload kayaknya. Ada satu kasus, satu saja kasus orang Indonesia meninggal dan dimakamkan di Taiwan, satu. Itu aja hampir memakan biaya 1,5 M. 1,5 M. Jadi ada satu jenazah orang Indonesia meninggal dimakamkan di Taiwan, satu. Dan saya sudah datang ke pemakamannya. 1,5 M. Itu tidak termasuk biaya rumah sakit loh. Untuk beli tanahnya saja. Saya karungbe ya. Itu pernah di waktu COVID. Jadi dipulangkan nggak bisa, dimakamkan di sana membutuhkan biaya yang sungguh luar biasa. Bahkan karena mungkin KDI ada yang tahu, ada yang nggak tahu, dan kemarin saya sudah menyampaikan kepada pimpinan secara langsung bahwa ada 1 orang Indonesia meninggal dunia, posisi dia ada di Taiwan, 1 itu aja. Karena untuk beli tanahnya aja 1,5 M, nggak main-main teman-teman ya. Tapi dia kan legal, dia resmi. Jadi dia dimakamkan di situ karena pas bersamaan dengan COVID. Kalau dipulangkan ke Indonesia juga harus menyewa jet pribadi. Sebentar ya teman-teman, karena ada telepon dari Taiwan. Ini nomor Taiwan, saya angkat dulu ya. Halo?